Bu Tuti ini justru merasakan kulit Henny ini berubah menjadi sisik ular. Apa ini? Saat itu juga punggung Henny ini keluar ular. Dari balik rambutnya ini keluar ular. Tiba-tiba ini ular keluar dan bercabang kepalanya. Boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mas April kasih efek yang keren dong pas bagian di boomnya. Boom, 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 bergetar Mas April. Boom. Nah, inilah tanda semangat kita, ya kan? Ya, tim-tim saya ini ikut joget. Kalau saya joget ini ikut joget gitu ya. Biar selalu horor itu nggak dipenuhi dengan yang selalu genting atau yang gimana gitu kan ya. Ini yang happy-happy gitu ya. Oke, pastikan namanya ditulis, namanya siapa, kotanya di mana. Ini biar saya ini hafal setiap saya membalas satu persatu komentar dari kalian. Karena saya ini menghafalkan satu persatu nama teman-teman yang selalu nonton, yang saya sayangi. Dan saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu rezekinya melimpah. Amin. Oke, gimana Mbak Nanda? Sudah siap? Mas Lutfi? Siap dong. Oke, tim saya ini ada 2 orang malam ini yang lembur ya kan. Oke. Nah, cerita kali ini kiriman dari subscriber ya kan. Ini menceritakan tentang ada seorang PSK yang bertaubat karena ulahnya sendiri. Kekasihnya ini meninggal. Karena apa? Karena dari PSK tersebut. PSK tersebut ini lelakon ilmu hitam yang mengakibatkan kekasihnya malah meninggal sendiri. Jadi kayak semacam senjata makan tuan. Nah ini nih, jangan pernah lelakon ilmu hitam ya kan. Karena di kemudian hari atau apa segala macam, ini akan membahayakan diri kalian sendiri. PSK tersebut ini beralasan kenapa dia menggunakan ilmu hitam agar kekasihnya ini tambah cinta. Tapi nyatanya enggak. Yang ada kekasihnya ini malah meninggal. Seperti apa ceritanya? Kalian sudah penasaran? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom! Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama, toko, tempat disamarkan karena dari pengirim cerita ini menginginkan Mas disamarkan ya. Dan sekali lagi ini cerita memang benar-benar saya pikir, waduh kok bisa terjadi seperti ini ya. Ngeri banget, bener-bener ngeri. Karena meninggalnya benar-benar tragis. Seperti apa? Kalian udah siap kan ya? Oke, nama udah disamarkan semuanya, tempat, lokasi, oke. Kita sebut di sini tokohnya ini namanya Henny. Henny ini sudah lama cerai dengan suaminya. Entah kasus apa. Yang jelas ini akhirnya dia untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dia ini menjajakan tubuhnya. Yaitu menjadi seorang PSK. Nah dia ini ngekos ya kan. Dan dia ini bekerja di tempat prostitusi. Menjadi wanita malam. Penghibur lelaki-lelaki hidung belang. Henny sendiri usianya sudah 32 tahun. Dimana ketika PSK ini usia yang sudah menginjak 28 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, bisa dikatakan lelaki-lelaki hidung belang ini udah nggak tertarik lagi. Nah Henny sendiri 32 tahun, sangat-sangat sangat tipis sekali untuk Henny ini mendapatkan tamu atau segala macam ini, sangat tipis sekali. Tapi sebenarnya Henny sendiri ini mempunyai paras cantik. Henny punya paras cantik, tapi di sini minim pengalaman sehingga Henny ini sering sekali yang namanya dibully. Kita sebut saja saingan di situ namanya Bunga. Bunga ini adalah wanita yang dimana sering diidam-idamkan para lelaki hidung belang ketika datang ke tempat prostitusi tersebut. Dan Henny inilah yang sering dibully sama Bunga. Sering sekali. Pernah suatu ketika Henny ini sama sekali tidak mendapatkan tamu. Nah Bunga yang terus-menerus mendapatkan tamu, dia dengan sombongnya. Udah makan belum kamu? Nantilah mbak. Padahal bisa dikatakan ini lebih tua Henny. Tapi karena Henny ini masuk ke tempat prostitusi tersebut ini baru-baru gitu kan ya. Ini yang membuat mau nggak mau si Henny harus hormat sama Bunga. Kamu udah makan belum? Perasaan nggak ada loh.
cowok yang deket sama kamu, terus pengen ngajak kencan kamu, pengen nyanyi bareng sama kamu, gak ada loh. Nanti kamu gimana? Terus kamu tiba-tiba sakit gimana? Ini ada duit buat kamu makan. Awalnya Henny ini antara iya mau ngambil gak ya? Tapi nanti kalau aku ngambil besok dia pasti akan bully aku lagi. Awalnya diambil sama Henny karena memang Henny tidak ada pemasukan pada malam itu. Diambil sama Henny buat beli nasi, memang lapar banget nih. Dan ternyata keesokan hari ini menjadi sebuah buayan yang bener-bener dipermalukan di antara PSK-PSK lain. Kalian tahu gak sih? Kemarin ini ada PSK yang mungkin kamu gak suka kali ya, kurang menarik dia, terus sampai dia ini lapar loh. Untungnya sih aku ada uang receh ya, jadi dia bisa makan. Ini nyesek, aku ini yang kena. PSK lain ini langsung menuju pandangannya ini ke Henny. Tertuju semua ke Henny. Henny ngerasa nyesek. Oh iya. Nah inilah. Jadi di kehidupan kita, ya kan, yang baik-baik saja, kehidupan kita yang penuh liku-liku, kehidupan kita yang berwarna, ternyata ada di sebuah tempat prostitusi pun ada sebuah persaingan, teman-teman. Gak cuma kita ini kerja di bidang apa-apa gitu ya. Ini di tempat prostitusi pun ada sebuah persaingan, gitu ya. Nah, disinilah Henny ini sering dipermalukan oleh Bunga. Nah, di sini dasarnya Henny ini orang yang sangat cuek. Cueknya karena apa? Udah capek dengan kehidupannya. Dulunya ini bener-bener capek dengan mantan suaminya yang selalu kasar sama dia, yang mungkin terlalu berat bagi hidupnya, yang membuat Henny ini cuek untuk menghadapi hidup ketika ada omongan-omongan yang menyakiti hati, omongan-omongan yang bikin hati ini jadi rapuh kayak hatinya Mas Lutfi, kameramen saya gitu kan ya. Gak apa-apa Mas Lutfi. Begitulah ya. Mbak Nanda pernah rapuh juga? Oh kuat, kalau Mbak Nanda kuat katanya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah inilah Mbak Eni. Jadi cuek. Bener-bener cuek ketika menghadapi omongan-omongan apapun. Mas April gimana? Pernah gak Mas April ini sakit hati atau gimana? Oh enggak, Mas April lambaikan tangan langsung. Oke, ya, oke. Jadi tim saya ini baru datang Mas April tadi ya. Ini bikin kopi tadi ya. Terus, nah oke, kita lanjut ceritanya. Henny ini bener-bener, jadi ketika si Bunga ini ngomong gak enak, nyakitin hati atau apa segala macam, bodo amat. Untungnya Henny sekuat itu. Nah disinilah yang saya bilang tadi, kadang kita mikirnya persaingan ini pasti ada di dunia bisnis, di dunia kita ini hidup atau apa segala macam kan ya. Ternyata enggak. Di dunia PSK ini ada persaingan. Nah inilah terjadi di sini. Henny disinilah melihat ketika Henny ini mau ganti baju. Jadi di ruang tempat prostitusi ini ada ruang di mana mereka ini bisa ganti baju atau apa gitu kan ya. Nah di tempat tersebut Henny ini tidak sengaja melihat ada satu tas dari PSK ya kan. Ini Henny melihat ada boneka santet beserta ini alat-alat kayak ritual-ritual tentang mistis ala lagi gitu lah. Disinilah Henny kaget. Loh, ini ada tas terbuka, ada boneka yang terbuat dari lilitan benang membentuk sebuah boneka, dan di situ ada jarum-jarum. Begitu juga dengan ada rempah-rempah, di situ juga ada bunga-bunga segala macam. Ini ditaruh di plastik. Henny kaget. Pada saat itu yang di ruangan itu hanyalah Henny. Ini tas siapa? Kok ada boneka-boneka seperti ini? Setahu aku ini adalah boneka santet. Henny bingung. Yang awalnya ini setiap ada orang bully atau apa ngomongin soal Henny segala macam, Henny ini bodoh amat. Setelah Henny melihat boneka itu, Henny ini agak khawatir. Kok kayak gini sih? Persaingan macam apa ini? Henny berpikir seperti itu. Nah hingga pada suatu ketika ya kan, pada suatu malam di mana ada seorang tamu dan semua PSK yang ada di situ ini semua pada laku kecuali Henny. Henny sering banget yang namanya nggak pernah dapet tamu, sering sekali, bisa dikatakan sering sekali. Ini ada tamu, di situ hanya minum dan menikmati musik. Karena di situ ada musik dangdut gitu kan. Dan kejadian ini juga sebenarnya bisa dikatakan belum lama juga ya maksudnya. Ya, nggak lama-lama banget lah, belum yang puluhan tahun gitu, nggak gitu kan ya. Nah, pada saat itu karena Henny ini nggak laku-laku, Henny ini dia juga butuh untuk pemasukan dia, terpaksa Henny mendekati lelaki tersebut. Nah, Henny mendekati lelaki tersebut, Henny ini menawarkan jasanya. Sendirian mas? Iya mbak. Mau saya temenin mas? Oh iya, ya saya lagi pengen minum aja sih mbak. Oh masnya nggak pengen ngamar? Aduh mbak maaf ya. Kebetulan saya memang pulang kerja capek dan saya pengen nikmatin musik aja di sini mbak. Pengen lihat
lalu lalang orang di sini. Saya pengen menikmati musik, jadi nggak lebih dari itu, Mbak. Oh yakin Mas? Tolong dong Mas. Oh kebetulan saya ini belum dapat tamu Mas dari tadi, kata Henny. Seraya Henny ini bak mengemis ya. Jadi dia kayak memohon gitu, memohon agar ayolah Mas tolong, saya ini nggak ada tamu, saya butuh masukan uang, saya butuh untuk bayar bla 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 segala macam. Henny mengemis seperti itu, memohon seperti itu. Tapi tetap si tamu ini, laki-laki ini, dia tidak tergoyahkan. Dia memang di situ datang untuk minum. Dan tiba-tiba tamu itu ngomong, emang Mbak dari tadi belum ada tamu? Belum Mas, beneran saya belum ada tamu Mas. Gini loh Mbak, yang namanya orang kerja, gak selamanya musuh-musuh kita ini polosan Mbak. Kadang-kadang musuh-musuh kita ini, mereka ini kadang memakai baju Mbak. Maksud Mas memakai baju? Emang kita bugil semua Mas? Enggak kan Mas? Enggak gitu Mbak. Ada yang namanya baju mistis Mbak, yang kita ini gak ngerti. Mereka datang ke dukun untuk memikat, ya kan, tamu-tamu, agar tamu-tamu ini melihat perempuan tersebut jadi terlihat cantik, agar warung-warung yang mereka ini datang ke dukun jadi orang-orang ini pada jajan. Seperti itu Mbak. Oh maksud Mas terus saya harus gimana Mas? Mbak sering gak lakukan berarti? Maaf nih Mbak, bukannya saya ngehina, enggak. Tapi saya ngomong apa adanya Mbak kan. Mbak tadi udah ngomong kalau Mbak ini belum ada tamu dari tadi atau segala macam gitu kan. Iya Mas. Nah gini, kalau Mbak mau, ini saya kasih alamat. Tiba-tiba ini disodorkan kertas kecil yang di situ memang tertera ada sebuah nama, kita sebut saja namanya Mbah Broto. Ini ada namanya Mbah Broto. Mbak datang ke sana, ya. Ini pengalaman saya Mbak. Jadi bukan berarti saya ini nyuruh Mbak untuk datang ke sana, enggak. Saya hanya ngasih saran gitu. Nah, ini Mbak datang ke sana. Ini namanya Mbak Broto. Mbak datang ke sana, ngomong apa keluhan Mbak. Jaraknya memang agak jauh dari sini. Ini adanya persis di belakang pabrik gula zaman Belanda, dan pabrik gula tersebut sudah tidak dipakai lagi. Nah, di situ ada gubuk kecil, beliau tinggal di situ. Mbak tinggal datang ke sana kalau Mbak membutuhkan. Nah, di sini tinggal balik lagi ke Mbak nih. Kalau Mbak memang pengen lancar segala macam, ya monggo silakan. Itu saran saya. Dipakai boleh, nggak dipakai silakan. Ya udah Mbak, maaf ya. Saya lagi pengen sendiri Mbak. Silakan Mbak. Nah, di sini Henny ngerasa bingung kan mendapatkan alamat tersebut. Ini masa iya teman-teman saya ini pakai itu semua? Tapi Henny menggabungkan dengan apa yang Henny pernah lihat, yaitu boneka santet. Henny mikir, teman-teman saya pakai pada seperti itu, pantas saja mereka laku. Kalau saya hanya polosan, mau saya secantik apapun, mungkin gak akan terlihat di mata laki-laki hidung belang. Henny berpikir seperti itu. Ini sudah perang mistis. Ini sudah nggak yang apa ya, sportif itu nggak ada di sini. Ini udah nggak logis, dan ini udah nggak yang sehat di sini. Persaingan ini udah nggak sehat. Henny bingung di sini. Henny berpikir, ya kan? 2 hari Henny berpikir, iya juga, aku nggak dapat tamu. Mulai dari gaun, mulai dari bedak segala macam, mulai dari make up, kosmetik segala macam. Setiap hari Henny harus membelinya. Henny harus tampil cantik terus-menerus, tapi apa daya, selalu tidak laku. Hingga pada saat itu ada seorang tamu yang memang sangat terkenal banget. Orang itu namanya Bos Daniel. Kita sebut saja namanya Bos Daniel. Dan ketika ke situ, dia ini sama temennya, kita sebut saja namanya Anto. Nah, mereka berdua datang ke situ. Jarang sekali yang namanya memesan, maaf ya, PSK atau apa. Bahkan semua PSK yang di situ cantik-cantik, termasuk si Bunga, ya kan, ini merayu Bang Daniel. Ini nggak pernah yang namanya Bang Daniel ini tergiur. Bang Daniel sama temennya si Anto hanya nyanyi-nyanyi aja udah. Bisa dikatakan dia punya perusahaan yang besar. Tapi ke situ dia hanya nyanyi-nyanyi aja. PSK manapun kerayu nggak pernah pada berhasil. Nah, si Henny selalu sudah putus asa terlebih dahulu ketika Bang Daniel, ya kan, Pak Daniel, ya kan, ini kalau datang, ini udah putus asa. Percuma juga kalau aku deketin Pak Daniel, ini nggak mungkin aku dapat. Karena apa? Si Bunga yang ada di situ beserta teman-temannya ini mendekati pun gagal. Apalagi aku. Jadi ya ini kayak udahlah aku putus asa sedapat-dapatnya. Yang penting aku bisa bertahan hidup, aku bisa makan. Henny selalu putus asa terus-menerus seperti itu. Henny sendiri, ya kan, saya baru menceritakan di sini. Jadi setiap Henny pulang
Dan Henny ini berangkat, ini dijemput sama tukang ojek, kita sebut saja. Kalau di tempat saya ini namanya Angelo gitu. Angelo ya Mas Lutfi ya. Antar jemput tit gitu ya kan. Nah, si Henny ini punya tukang ojek namanya, kita sebut saja namanya Ivan. Ivan ini kalau Henny berangkat diantar, pulangnya pun dijemput sama si Ivan. Gitu, dia tukang ojek. Nah, pada saat Ivan jemput ya kan, Ivan jemput, pada suatu ketika Henny ini pulang, si Henny ini ngomong sama Ivan, Mas Ivan, aku udah utang sama Mas Ivan berapa? Udahlah Mbak, santai aja, nanti gampang bulanan atau apa kalau Mbak memang ada uang. Si Ivan ini ngertiin kondisinya Henny, udah kayak sahabat deket gitu kan ya. Nah, setelah itu sesampainya di kosan, Henny kaget. Ivan juga setelah nganterin, Ivan langsung cabut, langsung pulang. Henny ini mau masuk kos, kagetnya kenapa? Ternyata di situ Bu Tuti sudah ada di situ. Bu Tuti adalah pemilik kos. Nah, pas. Sering sekali aku kalau pagi gedor-gedor pintu kamu, ini aku stres sendiri. Kamu pura-pura budek atau gimana? Kamu pura-pura tuli atau gimana? Nah ini, makanya aku beraniin diri, aku ini buateng ini pagi, biar ketemu kamu. Jam 3 pagi aku ini nongkrongin rumah ini. Aku nongkrongin kosan ini. Kamu niatnya gimana? Mau bayar kos kapan? Apa kamu mau angkat kaki dari sini? Oh, maaf Bu Tuti, nanti saya lunasi. Lunasi yang kapan lagi? Sudah 3 bulan loh. Sudah 3 bulan kamu ini gak ada niat baik, ada attitude baik ke rumah saya terus ngomong, Bu nanti saya bayar tanggal sekian-sekian, gak ono. Orang ono blas. Ngerti kowe? Raimu ki enak. Neng omah, neng kosan, turu, nek aku rene kowe budek, ngicek, ora pernah ngerteni aku. Oh, iya Bu, maafin saya Bu. Memang lagi gak ada Ibu. Sebenarnya kowe kerja apa toh? Setiap malam kamu pulangnya sampai pagi terus menerus. Itu sebenarnya kamu kerja apa sih? Ojo-ojo kamu ki PSK. Kok Ibu ngomongnya seperti itu sih Bu? Loh, kerja apa lagi? Kamu itu. Iya Bu, maafin saya Bu. Berapa hari lagi saya akan datang ke tempat Ibu, biar saya nganterin uang Bu. Tapi sekali lagi, untuk saat ini saya belum ada uang Bu. Mau berapa hari? Tak tulis, tanda tangani bareng, nek kowe sampai leno dan tidak sesuai kesepakatan, metu kok omah iki. Metu kok kosan iki. Banyak yang mau ngekos, ngerti? Iya Bu, beri waktu saya 3 hari lagi Bu. 3 hari saya akan lunasi Bu. Ya, tanda tangani bareng. Nek ora wis, kesel aku ndelok kowe. Ngerti? Nggih Bu. 3 hari dikasih waktu sama Bu Tuti. Nah, setelah ini masuk rumah, ini nangis. Ini nangis, ini lapar, ini bingung. Ojek saja sampai nggak kebayar, apalagi kosan. Ini yang serba bingung teman-teman gitu. Nggak semuanya PSK ini hidup enak. Ini ada ini yang dia nggak tahu gimana sampai dia sempet, apa aku bunuh diri? Sampai yang seperti itu. Nggak, aku harus cari akal. Dan pada saat itu ini ingat, kemarin ada tamu yang ngasih tahu, datang ke tempatnya Mbak Broto. Ini ada tempatnya ini di belakang pabrik gula Belanda, zaman Belanda yang udah nggak dipakai lagi. Katanya di situ akan bisa menumbuhkan solusi yang saya ini bisa lepas dari semua ini. Apa aku harus ke sana? Ini pusing di situ, bingung. Singkat cerita, akhirnya keesokan paginya, Henny ini sudah nggak bisa mikir lagi harus kemana untuk bayar kosan. Akhirnya Henny ini telepon sama Ivan. Mas Ivan, jemput aku Mas. Sekarang. Loh, kok tumben Mbak pagi-pagi mau kemana? Udah Mas, jemput aku Mas tolong. Oh ya udah Mbak, saya anterin. Mau kemana? Ivan datang, tukang ojek tadi nih. Nah, Ivan ini akhirnya mengantarkan ke tempat Mbah Broto. Mbak, beneran Mbak, ini kan pabrik. Kayaknya belakang lagi deh Mas. Di sini ancar-ancarnya persis ada di belakang pabrik gula ini Mas. Ya udah Mbak, ayo Mbak, jalan. Dan akhirnya ketemu gubuk kecil yang di situ. Gubuk ini jadi kayak ada balok-balokan kayu mungkin zaman Belanda yang disusun menjadi sebuah rumah. Atapnya ini hanya menggunakan seng. Jadi kayak hampir kayak pos ronda kayak gitu ya. Tapi ini agak panjangan dikit, nggak sekecil itu gitu. Nah, pada saat itu ini pun turun. Ini kayaknya deh Mas. Dan saat itu ini langsung masuk. Assalamualaikum, kula nuwun. Yo, mlebu, sapa? Ini Mbah. Saya namanya Henny Mbah, mlebu. Ini kaget. Kagetnya kenapa? Ini di meja, di ruang tamu ya kan. Jadi ada ruang tamunya memang di situ. Ini Henny takut, bener-bener
Ya gimana nggak takut ya? Di situ ada keris, ada bambu, ada batu-batu, ada emas. Di situ emas yang batangan. Terus banyak di situ. Ini tulang-tulang ayam. Aneh, di situ ada tulang ayam dan tulang hewan-hewan liar. Ini bener-bener situasinya ini mencekam. Rumahnya ini gubuk kecil itu mencekam. Purone durung tak benahi. Barono tamu. Piye nopo? Gini mbah. Dan pada saat itu ini kaget. Ternyata yang namanya Mbah Proto hanya mempunyai satu tangan. Dan tangan ini hanya tangan kiri. Gak ada tangan kanannya. Tangan kanannya ini gak ada. Ini bingung di situ kan. Ivan nungguin di luar. Si tukang ojek ini nungguin di luar. Nah ini menceritakan. Ini mbah, saya ini banyak beban. Saya ini kerjanya ini sebagai PSK mbah. Dan saya ini bingung. Banyak tagihan-tagihan yang saya belum lunasi. Saya makan aja bingung. Tempat tinggalnya juga saya dikejar-kejar sama ibu kos untuk pembayaran. Saya udah nunggak-nunggak. Dan di tempat saya kerja saya ini jarang laku mbah. Saya ini harus gimana ya mbah? Saya nggak ngerti harus gimana. Yang jelas ada tamu kok tiba-tiba menyarankan untuk saya ini datang ke sini mbah. Iki mau pasang susu. Sing bisa nolong kowe. Yang bisa nolong kamu itu cuma susu. Sudah ribuan orang mungkin. Dari zaman saya muda. Ya penyakitnya mau itu. Kalau nggak pasang susu, ora bakal laku. Nggak bakal laku. Terus saya harus gimana ya mbah? Yo iku pasang susu. Cuma yo budgetnya gede. Karena harus menggunakan emas. Dan aku ya juga harus ritual. Aku juga muasani. Ngerti we? Tapi kalau saya belum bisa bayar sekarang, gimana kalau saya ini bayarnya nanti mbah setelah saya berhasil? Yo rapopo. Sing penting gue tenanan. Jangan sampai kamu ini mengecewakan saya. Kalau kamu mengecewakan saya, yo tunggu akibatnya wae. Matimu sia-sia. Matimu itu akan sia-sia. Iya mbah. Terus saya harus gimana mbah? Yo nek wis siap, nunggu sore. Nunggu sore tak ritual kenggo kowe. Ternyata bener setelah sore ya kan. Dan Ivan pun juga udah ngomong, mbak aku tak nyari penumpang dulu. Ivan pun pergi. Ternyata pada sore hari yang namanya Heni ini, dia ini disuruh mandi dari air gentong, yang dimana bau dari air gentongnya itu udah wah minta ampun, parah. Baunya ini udah kayak ini air gak pernah diganti. Dan memang bener-bener udah banyak apa ya, kalau apa sih Mas Luti, kalau jentik-jentik nyamuk kayak gitu. Udah parah baunya. Tapi di situ ada kayak pergantian bunga-bunga gitu kan ya. Di situ hanya mandi satu ini kayak satu gayung, disiramkan ke tubuhnya Heni. Setelah Heni ini disiram dengan air tersebut, Heni ini dipasang susu. Mulai kening, ya kan, mulut, ya kan, dan maafnya, dan vagina, alat kelamin Heni dipasang susu. Tapi tenang, nanti kowe ora rene nyerah ke duit iku. Kowe ciloko. Kamu akan celaka kalau kamu gak membayar semua ini. Iya mbak, nanti akan saya bayar. Hingga pada akhirnya Ivan ditelepon kembali. Ivan datang menjemput Heni pulang. Di perjalanan Heni ini belum kerja, tiba-tiba Ivan ngomong, mbak Heni kelihatan beda ya mbak. Di perjalanan ini kelihatan beda gimana Mas Ivan? Ya sekarang kok mbak Heni ini kayak kelihatan gimana gitu. Ivan ngomong seperti itu. Ini baru Ivan yang biasa, dia sering lihat, dia sering nganterin, pulang, jemput segala macam. Ini Ivan ketika memboncengkan Heni pulang dari dukun tersebut, Ivan ngerasa kayak Heni ini beda. Boom! Kayak langsung bereaksi. Singkat cerita, pada malam harinya Heni merasa dandan seperti biasa. Tidak ada yang dibuat-buat atau ini alisnya aku tebelin lah atau apa biar kayak sablonan apa piye Mas Lutfi, atau biar kayak tato atau gimana, biar ini kayak apa gitu ya kan. Ini enggak. Heni merasakan dandan yang seperti biasanya. Heni berangkat seperti biasa, telepon Ivan. Ivan ini langsung terpukau. Baru lihat Heni keluar dari kosan, Ivan langsung bengong. Mbak Heni kan? Iya tuh Van. Ono apa tuh Van? Nggak apa-apa mbak. Nggak apa-apa mbak. Ivan yang tukang ojek yang biasa nganterin, dia sampai terpukau. Ivan ini nganterin, ini jadi kayak naik motor ini tremor. Kalian tahu tremor kan? Jadi dia ini getar, tangannya ini getar. Sampai ini ngomong,
Kowe kok ngono banget toh? Ono apa toh? Enggak apa-apa mbak, enggak apa-apa mbak. Enggak apa-apa mbak. Ivan ini sampai seperti itunya. Sesampai di tempat prostitusi, ini Mbak Ratu. Banyak orang-orang yang melihat ini langsung terpukau. Bunga ini ngerasain itu. Loh, kok ini jadi seperti ini? Heni ini jadi cantik. Bener-bener jadi cantik. Heni ini tidak terlihat 30 tahun. Bahkan Heni ini terlihat usia ini 20 tahun. Heni terlihat seperti itu. Banyak PSK ini yang ngomongin dari jauh. Itu Heni. Lah, kok Heni sekarang kayak gitu? Loh, Heni kok jadi mangklingin ya? Ini kok kayak gitu sih? Ini semua pada ngomong seperti itu. Dan semua tamu-tamu yang datang di tempat prostitusi itu, ini sampai bengong melihat kecantikannya Heni. Dan ternyata benar, pada malam itu Heni mendapatkan langsung tamu. Tamu langsung manggil ya kan, "Mi, aku pilih yang itu aja udah." Heni di booking. Di situ Heni tidak menemani tidur, hanya menemani mereka bernyanyi. Tapi di sini Heni mendapatkan sawer yang benar-benar ini di luar, ya kan? Di luar dari kebiasaan Heni atau PSK yang lain. Ini di atasnya semua. Semua nyawer ini sama ini terus menerus. Padahal Heni ini gak pernah minta. Singkat cerita, yang biasanya Heni ini jam 3 udah pulang, ini Heni sampai 4:30. Dan setelah tamu-tamu selesai, tempat itu tutup, Heni ini mau ganti baju, tiba-tiba di ruang ganti sudah dihadang sama Bunga. "Kamu pakai apa? Kamu pakai apa ngaku sama aku?" "Enggak kok mbak, aku gak pakai apa-apa kok mbak." "Maksudnya apa sih mbak?" Kamu jangan pura-pura kayak gitu ya. Aku tahu, kamu pasti ada yang gak beres dengan kamu. Kamu pasti mendatangi dukun atau kamu mendatangi apa yang membuat kamu ini menjadi sorotan tamu. Kok mbak ngomongnya kayak gitu sih mbak? Bukannya biasanya mbak ini yang sering laku atau apa? Justru saya ini baru ini loh mbak. Saya juga gak ngerti. Ini pura-pura bodoh seperti itu. Tapi Bunga di sini tidak terima. Kamu ngerti gak? Biasanya tamu-tamu itu sama aku atau teman-teman aku. Ini kok tumben sama kamu. Ini yang membuat aku sakit. Aku curiga kamu pakai apa-apa. Dan sekali lagi, kalau besok masih tetap terjadi seperti itu, kamu urusan dengan aku. Ngerti kamu? Ya aku gak ngerti mbak. Yang jelas kan aku tadi dipanggil mbak. Kalau aku gak datang ke meja itu, yang ada aku malah dimarahin sama maminya mbak. Udah aku hanya melakukan itu aja mbak. Aku udah ngantuk banget, aku udah capek, aku udah agak mabuk. Jadi aku mending pulang mbak. Awas kamu. Sampai kamu di sini sok-sokan berkuasa urusannya sama aku. Kamu tahu kan? Aku itu siapa? Ngerti kan? Iya mbak. Aku pulang dulu mbak. Heni langsung segera menghubungi Ivan. Dan Heni pun pulang. Nah pada saat itu Heni ini beres-beres segala macam. Barangnya ini udah mulai dibawa, dimasukin ke tas. Tiba-tiba Bunga ini menghubungi entah siapa di telepon. Dan sambil melirik ke arah Heni. Heni tahu ini ada yang gak beres nih. Tapi sudahlah, aku mending telepon Ivan. Ivan suruh jemput aku. Ivan datang, mereka pun akhirnya pulang. Nah saat di tengah perjalanan, boom, ternyata benar. Ada 3 orang pemuda tiba-tiba, ya kan? Dia ini berada di tengah jalan dan memberhentikan motor yang dikendarai Ivan, ya kan? Yang sedang membawa Heni. Berhenti! Ivan pun berhenti mendadak. Ada apa ini mas? Udah Van, tenang Van. Udah Van, tenang Van. Mbak Heni ini menenangkan Ivan. Dan ternyata salah satu dari pemuda itu langsung memukul Ivan. Wah, boom! Ivan langsung jobrak, jatuh Ivan. Ivan jatuh, pada saat itu Heni pun juga ikut jatuh. 3 pemuda tadi langsung mendekat. Saat 3 pemuda tadi mendekat, kaget melihat kecantikan Heni. Bro, lah kok ayu bro? Wongnya ayu kok. Orangnya cantik bro. Pada seperti itu. Ivan ini sedang terjatuh. Pada saat itu Heni dengan kesakitan dia beranjak dan akhirnya dia berdiri. Dan pada saat berdiri Heni mempertanyakan ke mereka. Kalian disuruh siapa ya? Maafin kami mbak. Maaf mbak. Saya salah orang mbak, kami salah orang mbak. Enggak, kalian disuruh siapa? Tiba-tiba 3 orang itu tiba-tiba bengong gara-gara di belakang ini tiba-tiba ada ular berdiri tepat di belakang kepala. Ini jadi kayak di belakang kepalanya ini muncul 3 ular. Ya kan, mereka ini melihat 3 kepala ular. Mereka ini pikir ini ada 3 ular ada di belakang ini. Ternyata ini 3 kepala dan 1 badan. Jadi ular ini 1 badan gitu kan ya. Ini kepalanya ini ada 3. Ulo apa iku? Mereka ketakutan. 1 badan ular ini berkepala 3. Boom. Nah salah satunya ini ngomong, kok ya ulo baru kelinteng. Salah satunya ngomong seperti itu. Ketakutan lah mereka. Heni yang mendengar kata-kata mereka, Heni ini sempat melihat ke belakang. Tapi gak ada apa-apa. Anehnya 3 orang tadi ini melihat ada 3
3 kepala ular berada di belakang Heni. Mereka ini langsung lari terbirit-birit. Boom! Dan Heni ngerti, ini udah jelas pasti disuruh Bunga. Mas Ivan, kamu gak kenapa-napa, Mas? Iya, Mbak. Maafin saya, Mas. Biasa, Mas, ada orang yang sirik yang gak suka sama saya. Iya, Mbak, saya tahu, Mbak. Ayo, Mbak, kita lanjut perjalanan. Iya, Mas, maafin saya, Mas. Nanti saya ganti buat berobat Mas Ivan. Iya, Mbak. Dianterin lagi sama Ivan. Sesampainya di kosan, Ivan pun pulang. Ivan pun diberi uang lebih, tidak seperti biasanya. Nah, sesampai di kosan, Heni ini sudah membawa uang banyak kan, ya kan? Ini ternyata ibu kos, Bu Tuti sudah berada di depan kosan Heni. Bu Tuti awalnya ini mau marah. Kak, Heni, kamu nak, kamu cantik sekali. Bu Tuti saja sampai terpukau. Seorang perempuan. Nak, kamu baru pulang? Iya Bu, saya baru pulang. Oh iya Bu, ini uang yang buat bayar kosan kemarin-kemarin. Maaf Bu kalau saya telat. Ini uangnya Bu. Bu Tuti sampai terpukau melihat kecantikannya Heni. Nah ini boleh Ibu minta tolong? Apa ya Bu? Kebetulan Ibu ini sendirian. Jadi Bapak ini lagi keluar kota. Nah ini bisa nemenin Ibu nak. Ibu lagi butuh temen nak. Kamu tahu sendiri Ibu gak ada keluarga siapa-siapa. Ada cuma Bapak dan Bapak sekarang lagi keluar kota nak. Ayo nak ini tidur di tempat Ibu. Heni pun nurut. Tidak ada rasa curiga gimana-gimana. Diajaklah tidur di tempat Bu Tuti yang jaraknya memang tidak jauh rumahnya megah. Akhirnya Heni menuruti apa kata Bu Tuti. Ikutlah Heni ke rumahnya Bu Tuti. Heni kaget pertama kali masuk itu hari itu. Selama Heni ngontrak di situ, pertama kalinya masuk ke rumahnya Bu Tuti adalah hari itu juga. Dan Heni kaget. Di dalam rumahnya Bu Tuti, Heni kaget. Ini ada keris-keris, juga ada batu-batu yang di situ memang bersinar. Dan Heni ini kayak ngerasa, kok enggak seperti yang apa ya, maksudnya pernak-pernik apa gitu kan ya. Jadi ini kayak seolah kayak bener-bener terlihat mistis. Dan itu ditaruh di lemari. Ini lihat, apa sih ini? Kok ada keris-keris seperti ini? Nah ini tungguin dulu ya, Ibu bikinin minum. Tumben banget. Bu Tuti langsung baik. Heni berpikir apa gara-gara aku langsung melunasi 3 bulan itu, gitu kan. Ternyata setelah itu Bu Tuti datang, ini memberikan minuman. Ini diminum dulu nak. Kamu kelihatan cantik loh hari ini. Tiba-tiba Bu Heni merayu. Pada saat itu tangan Bu Tuti ini mulai nakal. Mulai menggerayangi tubuh Heni. Heni ini mulai risih kan. Heni ingat. Pernah ada suatu kejadian. Jadi dulu pernah ada yang ngekos di situ. Sebelum pindah ini ngomong sama ini. Mbak hati-hati mbak. Ibunya agak nakal. Dia kayaknya lesbi mbak. Ternyata Bu Tuti ini suka sesama jenis. Bu Tuti ini terus merayu. Ini ayo pindah ke kamar yuk. Ayo pindah ke kamar. Ibu sendirian loh. Bu Tuti ini terus menerus seperti itu. Heni ingat pesan dari temen yang udah pernah ngekos di situ. Heni, uang kos yang tadi kamu kasih bakal Ibu balikin. Asalkan kamu bercinta dengan Ibu. Saat itu juga ini bingung. Maksudnya apa ini? Kok aneh-aneh seperti ini? Heni ditarik ke kamar. Bu, nggak usah Bu. Nggak Bu. Heni mending pulang ke kosan aja Bu. Banyak kegiatan-kegiatan yang ini belum. Ini Bu bersih-bersihkan, ada cucian masih numpuk, banyak baju-baju yang belum disetrika. Bu, tolong Bu mending ini pulang aja. Nah ini uangnya Ibu balikin lagi kok. Kan gampang nanti kamu tinggal laundry atau apa. Bu, maaf Bu, ini gak bisa Bu. Pada saat itu Bu Tuti ini memang udah hilang kesadaran atau gimana. Tiba-tiba langsung menggerayangi Heni. Saat Bu Tuti ini memeluk punggung Heni, Bu Tuti ini justru merasakan kulit Heni ini berubah menjadi sisik ular. Apa ini? Bu Tuti ini kaget. Saat itu juga punggung Heni ini keluar ular. Dari balik rambutnya ini keluar ular. Tiba-tiba ini ular keluar dan bercabang kepalanya. Tepat sekali ini bentukannya. Satu ular berkepala 3 ini sama persis yang dilihat oleh anak buah Bunga yang waktu menghentikan Heni di tengah jalan. Saat itu juga ini Bu Tuti ketakutan. Kamu itu sebenarnya siapa, Hen? Kamu itu sebenarnya siapa? Lah, kenapa tuh Bu? Pergi dari sini, pergi. Sana pulang. Cepat ke kosan. Ini diusir. Kesempatan ini. Karena ini ketakutan juga kan. Takut diapa-apain sama Bu Tuti. Ini langsung lari menuju ke kosannya. Ini juga bingung. Kok ada orang sudah 2 kali ini. Ini yang pertama rombongan 3 orang itu mengatakan di belakang saya ada ular. Dan sekarang Bu Tuti. Ular apa sih? Bingung ini.
Keesokan harinya, Henny langsung menuju ke Mbah Broto. Ke Mbah Broto dan melunasi semua kurang-kurangan apa dan Mbah Broto ini diberikan lebih. Mbah Broto seneng di sini. Bagus yang kayak gini. Tak jamin kamu ini bakalan banyak tamu terus menerus. Percaya sama saya. Nah, berapa hari kemudian ya kan, ini Daniel datang lagi ke tempat prostitusi tadi. Anehnya, Daniel ini langsung terpukau melihat kecantikan Henny. Nih, saya pilih yang itu aja nih. Ya itu cantik nih. Henny, sini, ini ada tamu, kata maminya. Semua PSK yang ada di situ ya kan, ini pada kesel sama Henny. Karena apa? Loh, kok tiba-tiba Henny jadi yang laku? Dan ini orang yang memanggil adalah Daniel. Di mana Daniel ini bersama temannya, rekannya yang bersamaan, yang namanya Anto. Ini jarang sekali yang namanya ada cewek datang terus cewek itu dipanggil atau apa. Jarang sekali. Dan kok tumben-tumbennya ini Henny yang dipanggil. Ada belasan PSK di situ sampai tercengang gara-gara Henny yang dipanggil oleh bos Daniel. Boom! Masih muda, kaya raya. Semua langsung gosip ke Henny. Henny dengan pede mendekati bos Daniel dan di situ menemani bernyanyi. Nah, di sini dan yang namanya Anto ini malah mengingatkan ke Daniel. Nil, ingat, udah kita di sini cuma minum, nggak lebih dari itu. Iya Mas Anto, tenang aja Mas Anto. Daniel ini kayak seolah-olah takut sama Anto. Udah kan? Setelah selesai, akhirnya mereka pun pulang. Dan di sini Henny ngerasa seneng banget dapat saweran banyak. Dan di situ Henny ngerasa paling cantik. Anehnya di sini Henny mendapatkan saweran banyak dan Henny merasa Henny ini cantik. Setelah sesampainya di kosan, Henny ini berpikir, tapi kenapa Mas Daniel ini aku rayu-rayu, aku ajak kencan, aku ajak apa segala macam, kok Mas Daniel nggak tertarik ya? Kok aneh sih? Biasanya tamu-tamu sama aku, mereka ini yang merayu aku. Kok tumben Mas Daniel ini kayak dia ini nggak tergoyahkan. Padahal aku udah punya rasa sama Mas Daniel. Singkat cerita, berapa hari kemudian ketemu lagi sama Daniel dan kembali lagi. Di sini Henny benar-benar melayani segala macam, tapi di sini Daniel tidak mau terlalu berlebihan sama Henny ini, tidak mau berlebihan. Henny sampai berpikir, kok aneh yo. Biasanya tamu-tamu itu menginginkan aku, tapi ini kok Daniel ini hanya minta ditemani minum dan udah. Tapi sudah banyak mengakibatkan banyak PSK yang lain ini sakit hati, cemburu dan lain-lain gitu kan ya. Tapi di sini ini kayak ngerasa ada yang aneh nih. Padahal Henny sendiri ya kan, ternyata berjalannya waktu seringnya ketemu Daniel, Henny ini punya hati, punya rasa. Aku kok pingin jadi pacarnya Mas Daniel. Singkat cerita, ini berapa minggu Daniel tidak kelihatan. Nah sedangkan Henny ini kayak punya rasa kangen. Aku kok pengen ketemu sama Daniel. Aku kangen ya. Aku ini harus gimana ya? Nah, Daniel pernah ngasih tahu, aku punya kantor di sini. Ini nekatnya, anehnya, ini nekat, super nekat. Ini siang-siang minta dianterin Ivan, tukang ojek biasanya. Ini minta diantar ke kantornya Daniel. Setelah sesampainya di kantornya Daniel, security-nya ini ngomong ke Daniel, Pak, itu ada perempuan nungguin Bapak. Ada tamu di bawah, Pak. Daniel pun keluar. Dan ketika ketemu, Daniel kaget loh. Kok kamu sampai sini? Iya Pak, kan dulu Bapak pernah ngasih nomor ke saya, terus Bapak ini juga ngasih tahu tempat Bapak kerja. Oh iya, terus gimana ya? Ada yang bisa saya bantu? Karena saya lagi banyak kerjaan. Ih Pak, masa nggak bisa kita ini makan, duduk-duduk di mana gitu? Oh ya udah sebentar ya, saya selesaikan dulu. Nanti setengah jam kemudian saya keluar. Kamu tunggu di sini dulu. Daniel nyelesain pekerjaannya dan Daniel keluar. Akhirnya mereka kencan makan. Tapi lagi-lagi Henny ini bingung. Kok Daniel ini tidak tergiur pengen bercinta dengan Henny atau apa segala macem? Kok nggak tertarik ya? Aneh. Daniel hanya memberikan uang. Setelah itu Daniel pun kembali lagi ke kantor. Henny ini kesel. Aku kurang apa? Aku ini gimana? Aku apa ada yang kurang atau gimana sih? Henny bingung dan Henny tambah cinta sama si Daniel ini. Akhirnya kesel-keselnya Henny datang ke tempatnya Mbah Broto. Bilang sama Mbah Broto, Mbah, aku pengen ada lelaki yang incarannya aku ini jatuh cinta sama aku, Mbah. Gimana sih Mbah caranya? Kalau masalah yang lain-lain ini udah beres, Mbah. Tapi untuk yang lelaki incaran aku ini biar takluk sama aku, Mbah. Ini ada ajian mustika ular. Bentuknya ini seperti batu, ini menyerupai dengan telur. Kamu simpan. Ingat, jangan sampai terjatuh. Nah, nanti ini ada rajahan dan beberapa bunga-bunga yang sudah saya siapkan. Kamu taburkan di sekeliling tempat tidurmu. Setiap malam Jumat Kliwon. Satu lagi, jangan pernah kamu beranjak dari tempat tidur setelah menaburkan bunga itu. Dan ketika ada apa-apa, kamu tenang. Ngerti kamu? Iya Mbah,
Seperti biasa Mbah, saya nuruti apa kata si Mbah deh pokoknya. Heni mengiyakan apa kata Mbah Broto. Tepat di jam 2 malam ternyata bener. Tiba-tiba dari balik lemari ada ular berkepala 3. Dan pada saat itu Heni menuruti apa kata Mbah Broto, yaitu membuka semua pakaian ini dengan memegang batu itu tadi. Tiba-tiba ular tadi ini memakan raja-rajaan yang sudah disiapkan sama Mbah Broto tadi yang menaburkan di sekeliling tempat ranjang tidur. Setelah itu ular naik. Dan ketika ular naik, Heni ini sudah mengadakan ini alat kelaminnya ini kayak udah diserahkan kepada ular tersebut. Dan 3 kepala ular tadi ini langsung menggerayangi alat kelamin Heni. Boom! Singkat cerita, keesokan harinya ketika Heni ini terbangun, Heni kaget. Seperti mimpi. Perasaan aku kemarin naburin ini, perasaan aku semalam naburin bunga dan segala macam. Heni ini seperti mimpi. Dan anehnya, ini seluruh tubuhnya ini tidak ada sehelai pun kain yang nempel di tubuh Heni. Dan ketika Heni ini berangkat kerja, boom, 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 ternyata benar. Heni ini Mbak Ratu sudah tidak ada yang bisa mengalahkan Heni. Sudah yang paling tercantik dan termahal. Sampai maminya yang di situ, ya kan? Ini germonya, ini sampai ngomong sama semua PSK yang di situ. Ini loh Heni, yang dulu sempat kalian bully, sekarang ini menjadi ratu di sini dan menghasilkan banyak uang. Dan kalian kalau tidak bisa seperti ini, kalian akan saya pecat. Ini hanya tersenyum. Bunga kesel di sini. Karena apa? Bunga ini sebenarnya suka sama Pak Daniel. Yang awalnya bunga nomor 1 ini bunga tergeser. Bunga, kamu ini biasanya nomor 1, kenapa kamu jadi nomor 2? Iya Bu, maafin saya. Iya nanti servis saya akan lebih baik lagi. Hanya alasan seperti itu. Dengan adanya seperti itu terusnya berjalannya waktu, ya kan? Ini Heni akhirnya bisa kredit mobil dan kredit rumah. Mengambil perumahan, dengan perumahannya ini cukup mewah dan berani mengambil mobil. Heni benar-benar sudah tidak lagi dengan Mas Ivan yang minta tolong dianterin dari ojeknya. Mas Ivan juga udah tahu Mbak ini sekarang udah sukses. Dengan mobil sekarang Heni jalan. Dan ketika semuanya sudah digapai Heni, ada satu kepuasan yang belum terwujud, yaitu melumpuhkan hati Daniel. Ini aku udah dapat semuanya, ada rumah, ada mobil, semua lengkap. Tapi kenapa hatiku masih hampa? Kenapa Daniel gak jatuh hati dengan saya? Ini ada apa? Capek sendiri, kesel sendiri si Heni. Ini Mbak Broto gimana sih? Kenapa Daniel ini gak nyari aku atau apa gimana sih? Menyalahkan Mbak Broto. Hingga pada akhirnya Heni ini ngomong ke Mbak Broto, ya kan? Lain hari Heni ini ngomong ke Mbak Broto, Mbak ini gimana? Tujuan saya ini gak tercapai. Rumah udah, mobil udah, Mbak juga sudah sering dapat uang dari saya, tapi saya tidak mempunyai, dan Mbak Hanati saya ini tidak takluk sama saya. Ini fotonya Mbak. Saya pengennya laki ini jadi pacar saya. Saya pengennya laki ini jadi suami saya dan saya akan berhenti kerja seperti ini. Mana coba? Dilihat sama Mbak Broto, kok berat yo. Ya wis, nanti malam seperti biasa arahan saya, ya. Nanti ular datang, seperti biasa ritualnya seperti itu. Saya bantu dari sini. Tepat nanti malam itu Jumat Kliwon. Saat Heni ini lihat kalender ternyata benar. Singkat cerita, pada malam harinya Heni udah menyebar rajahan, ya kan, di sekeliling ranjang. Ini udah nungguin, ini kayak seperti apa. Dan batu itu terus diusap-usap, batu yang kata Mbak Broto ini mustika ular atau apa gitu kan ya. Ini terus diusap oleh Heni. Dan ternyata benar. Tak lama kemudian dari bawah lemari ini keluar ular dengan 3 kepala. 1 badan 3 kepala. Tiba-tiba memakan rajaan-rajaan bunga yang di situ. Dan setelah ini udah mulai habis, 3 ular tadi langsung naik ke atas dan langsung menjilati kelamin dari Heni. Kemaluan dari Heni langsung dijilati 3 kepala ular tadi. Nah, ini terus mengelus mustika itu tadi, yang bentuknya ini hampir kayak telur. Saat Heni ini sedang dijilati dan Heni ini bertahan, ya, tiba-tiba dari lemari, ya kan, dari bawah lemari tiba-tiba keluar lagi 1 ular dan lebih besar. Badannya ini lebih besar dari ular-ular tadi. Dan ini lebih ganas, kepalanya ini berakar. Jadi kepalanya ini naik ke atas, ya kan. Dan di bagian kepalanya ini tumbuh rambut tapi akar seperti akar pohon beringin kalau kalian pengen lihat. Nah, di situ ular tadi justru melawan ular tadi. 3 kepala ular tadi dilawan dengan ular. Jadi bertarung, ular tadi ini bertarung. Kedua ular tersebut ini bertarung. Ini sampai bingung. Ini tidak seperti biasanya malam Jumat Kliwon seperti biasa-biasanya. Kok seperti ini?
bertarung, saling menyerang. Dan pada saat itu 3 kepala ular tadi ya kan, ini semuanya cacat, disikat habis dengan ular yang berkepala akar. Ularnya satu lebih besar, buak, dan di situ saling nyerang. Ini lihat, ini nggak kayak yang apa mistis atau apa, nggak, bener-bener ini lihat kayak nyata. 3 kepala ular tadi ini langsung lemes dan tiba-tiba menghilang. Ini kaget, dan ular yang berakar tadi tiba-tiba dia ini pergi melewati di bawah lemari tadi. Ini sampai ketakutan, langsung buru-buru ini langsung memakai baju yang awalnya ini tidak memakai selai kain pun. Ini langsung memakai baju. Jadi kayak gini sih. Ini ada apa sih? Ini bingung. Keesokan harinya ya kan, ini pagi-pagi langsung datang ke tempatnya Mbah Broto. Mbah, ini ada apa Mbah sebenarnya? Iya, saya sudah merasakan hal itu. Tanpa kamu bicara, 3 kepala ular itu meninggal semua. Itu mati semua. Ingon-ingon kudu mati. Terus itu yang ular tiba-tiba datang dan aku ngerti. Ular yang berkepala akar itu kan, itu bukan kirimanku. Kalau kamu pengen ngerti, ada musuh yang ingin membunuhmu, yang tidak suka dengan kamu, ngerti kamu? Masa sih Mbah? Iya, kowe iki ana musuh. Kamu ada musuh. Mbah, apapun yang terjadi pokoknya bunuh musuh saya Mbah. Berapapun uangnya saya siapkan. Saya siapkan buat Mbah. Iki berat lawannya. Gak apa-apa Mbah, pokoknya saya pengen musuh saya ini mati Mbah. Tiba-tiba ini membuka tas dan tiba-tiba menjatuhkan uang gepokan. Mbah, saya DP. Kurangnya berapa? Ngomong sama saya. Saya pengen musuh saya ini mati. Yowes, gue tak ritual ge. Nanti saya acarakan. Tapi ini berat. Terserah Mbah, mau berat, mau ringan, mau gimana, terserah. Saya pengen musuh saya mati. Saya pengen gak ada musuh. Ini menantang seperti itu, menantang si Mbah Broto tadi untuk membunuh siapapun yang akan mencelakai Heni. Singkat cerita ya kan, ini berhari-hari Daniel ini tidak ada kabar. Tiap Heni ini telepon gak pernah diangkat, ini kesel kan. Ini Daniel kemana sih? Kok gak pernah datang ke tempat prostitusi? Terus Daniel ini di telepon ini gak pernah ada. Akhirnya Heni ini nekat datang lagi ke kantornya Daniel. Dan setelah sesampainya di gerbang kantor tersebut, boom, Heni kaget. Kagetnya kenapa? Sudah banyak karangan bunga. Karangan bunga berkabung atas kematian bos besar Daniel. Daniel meninggal. Heni bingung kan? Loh, Pak Daniel meninggal. Saat itu ada orang yang ada di situ dan Heni pun tanya, Pak, ini Pak Daniel yang punya pabrik ini meninggal? Iya Mbak, dan ini yang meneruskan mungkin nantinya kakaknya Mbak. Meninggalnya kenapa Pak? Setahu saya sih Mbak, jadi kemarin malam itu Pak Daniel kecelakaan Mbak. Mobilnya ini menabrak sebuah truk besar Mbak. Dan pada saat itu memang Pak Daniel sama guru spiritualnya Mbak, yaitu Anto. Di sini Heni ingat Anto itu teman yang selalu diajak setiap Daniel ini pergi ke tempat prostitusi. Tapi memang Anto ini tidak pernah minum. Dan orang itu yang ditanya sama Heni mengatakan kalau Anto ini guru spiritual. Saat itu kecelakaan bareng dan Anto ini selalu melindungi apapun yang akan terjadi kepada bosnya, yaitu Daniel. Entah ini yang terjadi gimana, yang jelas Daniel ternyata tidak bisa diselamatkan. Anto sendiri mengalami luka-luka banyak. Untungnya Anto ini hidup. Hah? Berarti ular itu, maksudnya Mbak, Bapak yang tadi diajak ngobrol kan? Bapak yang diajak ngobrol, maksudnya Mbak ular gimana? Enggak Pak. Ini langsung Heni ini ketakutan, bingung. Nah pada saat itu Heni ini kayaknya tidak terima. Masa ya aku ini malah membunuh Daniel sendiri? Akhirnya Heni pergi ke tempatnya Mbak Broto dan menjelaskan. Mbak Broto sebelum ini menjelaskan, Mbak Broto langsung ngomong, wes ngerti aku, karena kamu sendiri minta dibunuh pelakunya. Nah ini urutannya, ini ternyata cowokmu itu, incaranmu itu, dia punya guru spiritual yang menitipkan sesuatu benda di tempatnya Daniel. Ini ketika saya nyerang orang itu, ini berimbas juga kepada Daniel. Boom. Mbak kenapa Mbak gak ngomong? Saya tidak tahu, karena orang itu menitipkan pada saat saya ini menyerang juga. Jadi otomatis Daniel pun terkena dan orang itu malah justru selamat. Mbak, kenapa jadi seperti ini sih Mbak? Itu orang incaran saya pengen hidup dengan dia, saya pengen hidup lurus Mbak setelah udah. Gak bakalan bisa. Dari pertama kamu awal kesini sudah memakai dunia hitam, ilmu hitam. Ya orang bakalan iso.
tapi kamu selalu ngotot, ngeyel. Bisa tapi tidak abadi. Ngerti? Mbak Broto pun ngomong seperti itu. Akhirnya di sini ini kayak orang stres. Kayak orang stres, linglung segala macam, hingga semuanya ini mulai dijual habis-habisan, teman-teman. Ini stres. Incarannya sendiri malah dia celakai. Ternyata ada sesuatu hal yang memang mungkin dari guru spiritualnya si Mas Daniel ini mungkin menitipkan apa untuk perlindungannya. Tapi ternyata nggak kena serangan juga. Dan Daniel meninggal. Nah, singkat cerita akhirnya ini hampir kayak orang stres. Semua sudah dijual. Ini kayak orang stres. Hingga pada akhirnya Henny bertemu Ivan lagi. Dan Ivan ini sebagai tukang ojek ini mengatakan, Mbak mending tobat ya Mbak. Tenan, aku ratego dulu Mbak. Mending tobat. Akhirnya Henny ingin tobat. Akhirnya si Ivan ini ya kan mengajak Henny ke seorang kiai. Henny di situ nangis-nangis ingin bertobat. Dan pada akhirnya Henny di situ nangis bertobat, tidak ingin menjadi seorang PSK lagi. Tolong Pak, saya ini gak ngerti saya ini harus gimana. Orang yang saya cintai ternyata malah saya bunuh sendiri Pak. Memang ini salah saya Pak. Akhirnya Pak Yai tadi ini menyadarkan Henny. Singkat cerita akhirnya Henny pun sadar dan menyesal terus menerus, semuanya sudah kejual habis. Henny tobat menjadi seorang PSK. Berjalannya waktu Henny diperkenalkan oleh salah satu murid dari Pak Kiai itu tadi. Kita sebut saja namanya Mas Firman. Hingga pada akhirnya Mas Firman ini menikahi Mbak Henny dengan kondisi yang sudah bertaubat. Dan Mas Firman menerima apa adanya Mbak Henny, dijodohkan oleh seorang Pak Yai. Hingga pada akhirnya ini lahirlah seorang putra. Dan Mas Firman sendiri setelah tahu semua cerita-ceritanya, Mas Firman, kita sebut saja Mas Firman, mengirimkan cerita ini ke saya. Itulah cerita yang benar-benar mengerikan. Jadi tidak ada efek baik dari ketika kita ini menganut ilmu hitam, mempelajari ilmu hitam, itu tidak akan ada efek baik-baiknya sama sekali ya. Dari semua agama tidak ada yang mengajarkan ilmu hitam ini bakalan di kemudian hari akan membuat kita sukses atau apa segala macam. Enggak. Tidak ada abadi, tidak ada yang menjamin. Nah, itu tadi ya. Ceritanya di situ banyak edukasi, yang bagus diambil, yang buruk dibuang. Sekali lagi teman-teman ya. Dibuang jauh-jauh yang kira-kira wah ini nggak mendidik atau segala macam. Dan semua teman-teman yang lagi nonton dengan anak putra putri segala macam ini perlu bimbingan segala macam saat menikmati tayangan Rian Agus Widodo. Saya ucapkan terima kasih sekali dan saya mengucapkan mohon maaf ketika ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Saya mohon maaf dari pengirim. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan cerita dan sudah saya bacakan gitu. Saya matur nuwun sangat gitu. Dan buat teman-teman yang ceritanya ini belum terbacakan, mohon bersabar, tenang. Akan saya bacakan satu persatu gitu. Tunggu giliran. Mas, punya aku ini udah dari bulan kemarin gak dibaca segala macam. Nah, ini yang menentukan dari tim ya kan. Ini ceritanya ini pas gak sih momennya, terus memang ceritanya ini menarik atau enggak segala macam. Nah, caranya gimana sih bikin cerita menarik dan mudah dipahami? Kalian bisa langsung lihat ke layar. Ini diceritakan, ini dikirim per paragraf atau per kalimat ya kan. Terus nama yang mau disamarkan mana lagi, konfliknya di mana lagi, dengan jelas seperti itu ya. Kalian bisa lihat ke layar, monggo silakan. Nah, seperti ini ya, kalian lihat. Ini nama-nama yang mau disamarkan mana, konfliknya mana, terus bagian yang horornya di mana. Ini diceritakan secara detail, monggo. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Mas, kirimnya kemana sih? Kalian bisa langsung kirim ke Instagram saya @dodosinjo. Kalian bisa langsung DM, kalian follow, nanti saya langsung fallback ya. Kalian DM, Mas saya belum di fallback, monggo silakan, nanti saya akan fallback balik ya. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya. Ini nomor WhatsApp saya 085870433336. Tiganya 4 kali. Saya ulang lagi 085870433336. Tiganya 4 kali. Ya, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Dan saya berdoa semoga penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya kan? Selalu sukses dalam menghadapi hal apapun. Amin. Ya kan? Yang lagi menempuh ujian atau apa segala macam segera diberikan kelulusan. Amin. Yang lagi sakit segera disembuhkan, diangkat penyakitnya. Amin. Ya kan? Dan merdeka buat bulan Agustus ini ya. Merdeka. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo yang bertugas di sini, ada Mas Lutfi, ada Mbak Nanda. Ya kan, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka di antara kita.
Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita.